Tastes like strawberries on a summer evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nisa, NIM 256. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang esensi dan kedudukan manusia dalam humanisme. Pengertian humanisme. Humanisme secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu human dan isme. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu humanus yang artinya manusia dan ismus yang berarti faham atau aliran. Secara terminologi, aliran yang menghidupkan rasa kemanusiaan dalam mencita-citakan hidup lebih baik. Diartikan pula bahwa aliran yang menganggap manusia sebagai objek studi yang paling penting. Pengertian esensi manusia menurut sejumlah aliran dalam filsafat. Yang pertama, materialisme. Materialisme merupakan suatu paham filsafat yang meyakinkan bahwa esensi kenyataan termasuk dalam esensi manusia yang bersifat material atau fisik. Ciri utama dari kenyataan fisik atau material adalah bahwa dia harus menempati ruang dan waktu, memiliki kekuasaan dan bersifat objektif. Adapun jenis lain dari materialisme yaitu naturalisme. Naturalisme ini percaya bahwa setiap gejala dan gerak bisa dijadikan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, dan hukum stimulus respon. Yang kedua, idealisme. Idealisme merupakan kebalikan dari materialisme yang menyatakan bahwa kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah dengan berpikir, sehingga idealisme hanya menggunakan metafor-metafor kesadaran manusia. Hegel menyatakan bahwa kekuatan fisik dan hukum alam itu memang ada, akan tetapi keberadaannya merupakan manifestasi dari kekuatan atau kenyataan yang sejati dan lebih tinggi, yaitu roh absolut. Seperti halnya dengan kebudayaan dan kesenian adalah manifestasi lahiriah dari kenyataan yang sejati, yaitu roh absolut atau Tuhan. Adapun aliran lainnya, yang pertama, dualisme. Dualisme merupakan aliran yang bersifat fisik atau spiritual. Semua kejadian-kejadian di bumi pada dasarnya tidak diandalkan pada suatu esensi saja, karena gejala-gejala dalam kehidupan bisa diukur oleh ilmu-ilmu alam atau bisa dialami oleh panca indera. Yang kedua, ada vitalisme. Vitalisme merupakan paham yang ada dalam filsafat yang beranggapan bahwa kenyataan sejati adalah energi, daya, kekuatan atau nafsu yang bersifat irasional atau tidak rasional. Yang ketiga adalah eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran yang membahas esensi manusia secara spesifik. Eksistensi merupakan sesuatu yang sanggup keluar dari keberadaannya atau sesuatu yang mampu melampaui dirinya sendiri. Kedudukan manusia dalam filsafat humanistik dan ilmu-ilmu humanistik. Humanistik sebagai suatu gerakan intelektual pada prinsipnya merupakan aspek dari gerakan Renaissance pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Gerakan yang berawal dari Italia ini dan kemudian menyebar ke segenap penjuru Eropa dimaksudkan untuk membangunkan umat manusia dari tidur panjang pada abad pertengahan yang dikuasai oleh dogma-dogma agamis gerejanya. Abad pertengahan adalah abad otonomi, kreativitas, dan kemerdekaan berpikir manusia dibelenggu oleh kekuasaan gereja. Kebebasan merupakan tema terpenting dari humanisme, tapi bukan kebebasan yang absolut atau kebebasan yang hanya sebagai antitesis dari abad pertengahan yang dilakukan oleh orang-orang gereja pada waktu itu. Tapi bukan berarti humanisme pada waktu itu menentang tentang adanya kekuasaan Tuhan. Perbedaan humanisme religius dan humanisme sekuler. Yang pertama, humanisme religius. Humanisme religius
lebih menitikberatkan pandangannya pada filsafat. Penciptaan manusia diciptakan oleh Tuhan dan oleh karena itu ia mampu mempunyai hubungan unik dengan Tuhannya. Yang dimaksud dengan hubungan unik di sini yaitu hubungan spiritual. Misalnya ketika hati kita misal sedang sedih, galau atau apa, kita ingat Tuhan dan kita itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara melakukan ibadah, misal sholat, sedekah, atau yang lainnya. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan rasa kenyamanan atau ketenangan hati. Nah, itu yang dimaksud dengan hubungan unik. Yang kedua ada humanisme sekuler. Istilah humanisme sekuler berasal dari bahasa Latin yaitu seculum yang memiliki makna ganda, yaitu abad dan dunia. Humanisme sekuler adalah filsafat atau pandangan hidup yang menggunakan nalar, etika, dan naturalisme filosofis sebagai landasan moralitas pengambilan keputusan dan cara pandang atas dunia, sambil menolak dogma-dogma agama, supernaturalisme, ilmu semu, dan tahayul. Humanisme sekuler memandang bahwa manusia dapat beretika dan bermoral tanpa adanya Tuhan. Selanjutnya, konsep pemikiran filsafat psikologi humanistik. Yang pertama, ada pandangan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia dalam pandangan filsuf humanisme adalah manusia memiliki hakikat kebaikan dalam dirinya. Yang kedua, ada pandangan tentang kebebasan dan otonomi manusia. Penganut aliran humanisme memberikan pandangan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan dan otonomi, memberikan konsekuensi langsung pada pandangan terhadap individualisme manusia dan potensialitas manusia. Yang ketiga, ada pandangan tentang diri dan konsep diri. Diri, menurut penganut filsafat humanisme, merupakan pusat kepribadian yang pengembangannya dipenuhi melalui proses aktualisasi potensi-potensi yang dimiliki seseorang. Sedangkan konsep diri menurut Kinder dalam Hanurawan 2006 merupakan keseluruhan persepsi dan penilaian subjektif yang memiliki fungsi menentukan tingkah laku dan memiliki pengaruh yang cukup besar tumbuh dan berkembang. Dan konsep pemikiran filsafat psikologi humanistik yang terakhir adalah dalam diri. Dalam konsep diri seseorang terdapat perasa, sikap, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan karakteristik fisik. Kesimpulannya, humanisme dalam arti sebagai sebuah aliran filsafat modern adalah anti-religius pada awalnya menimbulkan kontradiksi dalam dirinya. Tetapi, dalam pengertian yang lain, di mana para pendukungnya begitu optimistik tentang kemungkinan-kemungkinan manusia, mendamba secara antusias prestasi-prestasi manusia, dan menghindarkan suatu pencaharian yang rinci ke dalam keniscayaan teologis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.